partikel lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek Tyndall. Sifat koloid yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall pertama kali ditemukan oleh ilmuwan asal Inggris bernama John Tyndall. Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Maksudnya seperti ini. Ketika ada piker cahaya diarahkan ke dalam larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Hal ini karena larutan bersifat homogen. Tapi ketika berkas cahaya diarahkan ke koloid dan suspensi, berkas cahaya akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat terlihat. Contoh lain dari efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita membuka jendela pada siang hari. Saat sinar matahari masuk ke dalam ruangan, maka akan terlihat jelas partikel-partikel debu yang bertebangan. Hal ini karena ukuran partikel debu jauh lebih besar daripada panjang gelombang cahaya. Sama halnya dengan sorot lampu proyektor film dalam bioskop yang diberi asap dan berkas sinar matahari melalui celah daun pohon di pagi yang berkabut. Yang kedua adalah gerak Brown. Pada 1827, seorang botanis asal Skotlandia, Robert Brown, berhasil mengamati gerakan partikel koloid. Ia menemukan ternyata secara mikroskopis partikel-partikel koloid akan bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag dalam medium berdispersi. Nah, gerakan ini disebabkan karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan medium berdispersi. Contoh pada gerak Brown, pernahkah kamu melihat seseorang menyemprotkan parfum dan beberapa detik kemudian kamu mulai mencium aroma parfum di udara? Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana molekul parfum sampai ke hidung kamu? Atau pernahkah kamu memasukkan setetes pewarna makanan ke dalam segelas air? Ini akan menyebar tanpa diaduk sama sekali, akhirnya mengisi seluruh gelas dengan warna. Kedua hal ini terjadi karena gerak Brown. Yang ketiga adalah adsorpsi, merupakan peristiwa menempelnya partikel bermuatan atau ion pada permukaan koloid. Absorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan ini menarik disebabkan karena adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Contoh, proses penyembuhan sakit perut karena bakteri patogen menggunakan lurik atau serbuk karbon. Penjernihan air dengan tawas pada proses pengolahan air minum. Yang keempat adalah koagulasi, adalah proses rusaknya sistem koloid yang ditandai dengan proses pengumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid, lebih besar dari 100 nanometer. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang berbeda muatan, dan elektroforesis. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada pengumpalan susu yang basi dan telur yang direbus hingga menggumpal atau mengeras bagian putih dan kuningnya. Yang kelima merupakan elektroforesis. Sifat ini termasuk pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Metode ini digunakan untuk proses identifikasi DNA dan penyaringan debu dari cerobong asam pabrik. Yang keenam adalah koloid pelindung, yang bersifat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Contoh sifat ini bisa terlihat pada sabun, deterjen, atau pembuatan es krim yang memakai gelatin. 7 adalah dialisis, yaitu sifat yang dihasilkan dari proses permunian koloid supaya terbebas dari ion-ion pengganggu. Contoh sifat ini ada pada proses cuci darah bagi penderita gagal ginjal. Yang ke-8 adalah koloid liofil dan diofob, dapat ditemukan pada sol. Koloid liofil yaitu jenis koloid yang fase terdispersinya dapat menarik medium berdispersi berupa cairan sehingga sifatnya kental. Sementara koloid liofob adalah partikel zat terdispersi yang tidak dapat menarik medium sehingga sifatnya encer.